Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ini dipelajari pada materi sistem reproduksi manusia. Materi ini dipelajari di kelas 9 semester 1 jenjang SMP. Nah, sebelum kita mempelajari materi pembelahan sel, kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian dulu ya, agar kalian dapat mencatat materi yang menurut kalian penting untuk diingat. Adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Kompetensi dasar menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembelahan sel. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pembelahan sel dengan tepat, dapat membedakan pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar, dan kalian diharapkan dapat menjelaskan proses pembelahan sel dengan benar. Nah, sebelum kita membahas tentang pembelahan sel, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kenapa sih tubuh manusia itu bisa bertambah besar dan tinggi? Kalian pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan kan? Mengapa bisa terjadi demikian? Kemudian, apa sih yang mengakibatkan wajah anak mirip dengan wajah orang tuanya? Adakah yang mirip sekali dengan orang tuanya? Mengapa bisa seperti itu? Nah, kemudian apa sih yang mengakibatkan kulit seseorang ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, bahkan cenderung kehitaman? Nah, mari kita bahas ini dalam teori pembelahan sel. Ini adalah peta konsep atau peta pikiran pada pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pembelahan sel terdiri menjadi dua. Maksudnya pembelahan sel ada dua macam. Pertama ada mitosis, ada meiosis, dan juga ada gametogenesis. Pada pembelahan mitosis, ini adalah tahapannya, dan ini adalah tahapan-tahapan pada pembelahan meiosis. Untuk selengkapnya akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya, kita sebagai manusia hanya berasal dari satu sel loh. Nah, dari satu sel ini kemudian berkembang terus-menerus mengalami pembelahan, akhirnya mengalami banyak sekali sel, hingga ketika dewasa diduga manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Wah, berasal dari satu sel bisa mencapai 200 triliun sel. Bagaimana caranya ya? Nah, sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi satu kesatuan dan membentuk yang namanya jaringan. Masih ingat pelajaran kelas 7? Sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan. Lalu jaringan akan membentuk organ. Organ-organ akan membentuk sistem organ. Nah, begitu ya. Berikutnya, pembelahan sel ini sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, semuanya mengalami pembelahan sel, baik tumbuhan, hewan, ya. Nah, apa sih alasannya terjadi pembelahan sel? Nah, menurut para ahli, setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu pertama untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Sel mengalami pembelahan untuk pertumbuhan. Maksudnya, makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak.
Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang tadi Ibu tanyain ya, kenapa sih kok badan kalian bisa tambah besar, bisa tambah tinggi? Karena terjadinya pembelahan sel untuk proses pertumbuhan. Yang kedua, sel mengalami pembelahan untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Nah, kalian pasti pernah mengalami luka. Ketika kalian terjatuh, kulit kalian akan terluka. Nah, jaringan kulit yang rusak, ketika dia sudah sembuh, maka akan terjadi perbaikan sampai dia proses sembuh. Nah, mengapa bisa terjadi perbaikan? Nah, itu terjadi akibat pembelahan sel. Ya, sel-sel kulit yang rusak akan diganti oleh sel-sel kulit yang baru, sehingga terjadi perbaikan jaringan kulitnya menjadi tertutup kembali. Nah, berikutnya sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri dari makhluk hidup. Nah, kita akan bahas reproduksi sel. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Omnis cellula est cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Apa saja sih proses pembelahan sel? Nah, proses pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Pembelahan sel ini terjadi kalau pembelahan sel mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Pembelahan sel mitosis ini menghasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Kromosom sel misalkan jumlah kromosom sel induk juga akan sama dengan kromosom dan jumlah sel anakan, ya, karena ini bersifat identik. Nah, kemudian kalau pembelahan sel meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Kita bahas satu persatu. Pembelahan mitosis. Nah, ini bisa kalian lihat fase-fasenya dan ciri-ciri yang terjadi pada setiap fasenya. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anak adalah 2N atau diploid. Nah, pembelahan mitosis ini merupakan proses yang berkesinambungan. Ada 4 fase dalam proses ini. Pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, pada akhir dari pembelahan mitosis, yaitu telofase, umumnya diikuti oleh pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Nah, sitokinesis ini membentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga membentuk dua sel anakan. Sini ya, nanti terjadi sitokinesis, pada saat sitokinesis maka akan menjadi dua sel anakan. Ini adalah prosesnya. Pertama profase, ya, kemudian ada metafase. Nah, di sini kromosomnya berjejer di tengah, ya, di bidang pembelahan. Kemudian anafase, ya, kromosom sel anakannya sudah mulai memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada fase terakhir, telofase, di sini membran inti mulai bergabung, kemudian kromosom mulai merenggang. Di sini ada cincin pembelahan, di mana nanti pada proses sitokinesis terjadi pembelahan sitoplasma. Berikutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan pada masing-masing sel anakan yang hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induk.
Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis. Nah, kita lanjutkan, yaitu tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut juga haploid. Pembelahan meiosis ini disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Nah, kalau melihat dari tahapannya, ini hampir mirip dengan tahapan-tahapan pada mitosis. Hanya saja, pada pembelahan meiosis berlangsung 2 tingkat, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kita bisa amati gambarnya ya. Pada meiosis 1 terdiri pada proses profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, pada proses akhir telofase 1, di sini kromosom homolog sudah memisah, bergerak menuju kutub yang berlawanan, kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian sitokinesis mengakibatkan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid ya. Terjadi pembelahan sitoplasma sehingga mengakibatkan terbentuknya 2 sel anakan di sini. Nah, sel anakan ini sudah bersifat haploid atau N, ya, dimana dia memiliki kromosom separuh dari kromosom induknya. Nah, ini kita masuki profase 2, dimana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan membentuk gelondon pemisah. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Lalu memasuki metafase 2, di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ya, mereka sudah menuju pada bidang pembelahan. Lalu memasuki anafase 2, di mana kromatid terpisah, bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pada proses telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan terjadi proses sitokinesis, di mana di sini terjadi pembelahan menjadi sel anakan. Nah, itu tadi adalah tentang tahapan pembelahan meiosis. Nah, kalau kalian ingin melihat bagaimana sih prosesnya melalui bentuk video, kalian bisa menyaksikan ini melalui channel YouTube yang sudah disediakan. Ya, semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran kali ini. Jangan lupa setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian lengkapi LKPD yang sudah disediakan, ya, dengan kalian bisa mencari informasi tambahan berupa data-data dari sumber-sumber lain yang relevan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.